Stop! Pada mungkin sudah mulai syuting, aktor utama berubah pikiran, minta naik honor. Dia pikir aktingnya sehebat apa. Produser mana? Cari pengganti. Berikut kandidatnya, coba lihat. Ganti lagi, cepat. Selanjutnya, ubah mouse. Hey, stop. Yang itu aja. Cepat gabung tim syuting. Catatan kultivasi ilahi purba ini memang produksi top, biayanya hampir triliun. Gak nyangka gue dipilih jadi pemeran utama. Fikri Darmawan, manfaatkan kesempatan ini sebaiknya. Kayaknya ini tempatnya. Ini pasti lokasi tim produksi deh. Orang-orang sekte pedang roh, dengerin baik-baik. Serahkan segera pedang ilahi purba kalian. Serahkan putri suci kalian. Aku bawa dia pulang. Kuat, latihan kultivasi bareng. Kalau enggak, hari ini bakal jadi hari kehancuran. Sekte pedang roh kalian, jangan sok semena-mena. Pedang ilahi purba itu, pendiri sekte kita, Tuan Pradipta, punya senjata utama. Lo jelas cuma mau cari alasan buat nguasain sekte pedang roh. Tuan Agung Pradipta belum kembali dari reinkarnasi, tapi sekte pedang roh bukan sekedar sekte lemah yang gampang diinjak. Tuan Agung Pradipta yang agung? Benar banget, beliau yang pernah dengan kekuatan pedangnya menebas 33 lapisan galaksi. Pendiri sekte pedang roh dengan satu tebas tundukan kuat 1000 iblis. Para jagoan dunia. Waktu dengar beliau bicara, napasnya aja ditahan 3 detik. Kalau Tuan Agung Pradipta ada di sini, berani-beraninya kalian sok sombong, sedangkan kecil. Tuan Agung Pradipta, sehebat apapun, akhirnya punah juga kan. Kalau beliau udah mati, tanda pedang ini pasti udah padam. Beliau sedang reinkarnasi untuk memperkuat tubuhnya. Nanti beliau kembali. Tunggu beliau kembali? Tunggu beliau kembali. Anak murid sekte pedang roh, menurut kalian sudah buncit. Kurang ajar. Hentikan aksi tak tahu malu ini. Sukibat padahal biasa aja. Muridku. Jadi ini udah mulai syuting. Tidak ada sama sekali ya. Kamera atau kru? Jangan-jangan dari gua pertama masuk sekte syutingnya udah dimulai. Ini beneran yang namanya syuting immersive. Agar aktor bisa tampil alami semua kamera. Dan kru disembunyiin. Gila, profesional banget sih ini. Guru? Dwi Haryani belum bisa bantu. Bisa aja gue cabut pedang ilahi purba. Mereka nggak bakal ngindes gue. Astaga. Mukanya cakep banget, badan juga keren. Dia pasti pemeran utama cewek. Nanti pas adegan bareng, berpura-pura cium dia, pasti jadi trending. Skenario sebut Tuan Agung dan Putri Suci punya ikatan nasib. Adegan latihan bareng itu bisa syuting 3 hari 3 malam. Pinggangnya ramping banget kalau dipeluk pasti. Putra pilihan Samudra. Hari ini bakal tepasin semua baju lo, terus gantung lo telanjang di puncak induk Samudra Bahagia. Biar semua tamu dari 8 penjuru bisa lihat. Gua sekarang, ya. Dialog yang apa tadi? Berani banget loh. 100 tahun berlalu. Sampai kalian lupa gimana tajamnya pendekar pedang. Jam berapa sekarang? Fikri Darmawan kemana?
Gue udah telepon terus, tapi nggak diangkat. Lo aja yang gantiin dia jadi pemeran utama. Gue bacain dialog ini sekarang mungkin biar sutradara traktir ayam goreng. Aku adalah Tuan Agung Pradipta. Cuma semedi puluhan tahun doang. Penerus sekte pedang roh kok malah jadi selemah ini. Selama saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti murid sekteku. Tuan Agung Pradipta, Anda sudah kembali dari hidup baru. Tuan Agung Pradipta. Acting lo keren juga. Tadi pas adegan muntah darah, angle-nya pas banget, dapet banget feel hancurnya. Pasti sutradara kasih close-up. Close-up itu apaan? Orang ini beneran Tuan Agung Pradipta sekte kita ya? Anak kampung dari mana nih? Berani ngaku Tuan Agung Pradipta cuma pakai jubah lusuh. Lo kira sekte pedang roh itu tempat sembarangan? Lihat nih anak, nggak ada aura spiritual sama sekali. Jangan-jangan dari desa manusia biasa, anak polos yang kabur ke sini. Nadi spiritual belum terbuka. Berani-beraninya bawa nama Tuan Agung Pradipta. Hari ini, gue nggak cuma mau bawa pergi pedang ilahi purba sama sang putri suci, gue juga mau bikin orang nggak tahu diri ini. Hancur lebur jadi potongan-potongan. Hajar! Serbu. Tunggu dulu. Ini jalurnya salah deh. Adegan lurik pedang ini penting. Gak bisa asal dipotong. Kasih gue kesempatan buat buktiin siapa gue dong. Tarik pedangnya? Bener banget. Itu tuh pedang ilahi purba. Tuan Agung Pradipta kembali, pasti harus cabut pedangnya. Anak ini benar-benar merasa dirinya paling tinggi. Selama 100 tahun banyak jagoan mencoba, yang coba narik pedang ilahi purba itu, semuanya gagal total. Dia malah pede banget. Oke. Biarin aja dia coba tarik pedangnya. Kalau dia nggak bisa narik, suruh dia ke makam Tuan Agung Pradipta buat jadi temennya di alam sana. Apa sih yang dilakukan tim properti ini? Alatnya terlalu kencang, gimana cabutnya? Guru, gue nggak ngerasain ada aura sama sekali dari dia. Kayaknya salah orang deh. Tanda pedangnya belum hilang. Mungkin aja mulai latihan lagi setelah reinkarnasi. Reinkarnasi? Gue kira lo beneran Tuan Agung Pradipta. Ternyata cuma badut doang. Kenapa sih guru-guru? Alatnya memang kencang, tapi gue nggak bilang susah cabut. Udah gue males banget main-main sama lo. Siap-siap aja buat pergi. Ingat, di kehidupan berikutnya, jangan suka ikut campur urusan orang. Bangkit! Pedang ini milik Tuan Agung Pradipta. Selain beliau, tidak ada yang bisa angkat pedang ini. Apa dia benar Tuan Pradipta? Dia sudah kembali. Tuan Agung Pradipta. Astaga, pedang properti ini dibuat mirip banget sama aslinya. Efek gitar dan partikel ini bikin sutradara benar-benar habis-habisan keluarin dana. Putra pilihan samudra, Tuan Agung Pradipta menaklukkan gua iblis. Memang muncul fenomena kayak gini. Jika dia benar Tuan Agung Pradipta, kita nggak boleh hadapi langsung musuhnya. Gak mungkin. Dia sama sekali gak punya aura kekuatan. Takut satu kejadian, bukan 1000. Lebih baik kita kembali dulu. Pikirkan matang-matang.
Gue mau tahu sampai kapan lo bisa sombong. Setelah samudra bahagia keluar dari pertapaan, kita akan lihat. Kalian semua pasti akan habis. Tak tersisa. Ayo kita pergi. Siap. Salam hormat, Tuan Agung Pradipta telah kembali. Sekte Pedang Roh akan berjaya selamanya. Kita tekan lagi dijajah atau diinjak oleh orang lain? Lentera abadi di Aula Pradipta. Udah nyala buat lo 100 tahun. Tuan Agung Pradipta kembali. Silakan kembali ke tempat, Tuan Agung. Kalian sangat perhatian. Putra pilihan Samudra Bahagia hampir capai tujuan. Tapi di saat genting Tuan Agung Pradipta kembali, Lanjut terus nyamar jadi mata-mata di Sekte Pedang Roh. Awasi Tuan Agung. Kalau dia benar-benar Tuan Agung Pradipta. Tapi kalau dia cuma penipu, lo tahu harus siapain. mau seberapa mirip aktingnya tetap sama. Dulu murid utama Pradipta jadi wadah energi oleh Samudra Bahagia. Kalau ingatanmu benar-benar milik Pradipta, masa lo nggak bisa lihat Leontin Yok murid langsung di pinggang gue ini. Tuan Agung Pradipta itu luar biasa, nggak bisa sembarangan ditiru. Gue lihat di rambut gue, tersembunyi rumput musim semi. Apa tadi kamu benar-benar dikejar Samudra Bahagia sampai panik? Ngomong-ngomong, harusnya gue ikut gendong lo kayak di drama kan? Di buku diceritain sosok tertinggi. Kenapa sekarang jadi lebih santai, ya? Karena bicaranya santai banget ke gue. Ya, apakah ada yang bikin kamu gak puas tadi? Tuan Agung Pradipta murid Sekte Pedang Roh mana bisa bohong. Justru Dwi yang jadi beban buat sektor. Kenapa reaksi cewek ini aneh banget? Beda sama yang gue bayangin ya. Tuan Agung Pradipta sama Dwi deket banget. Jangan ada maksud lain. Soalnya gue pernah dengar, dulu Tuan Agung Pradipta fokus pada pedang, nggak pernah deket cewek. Ngerti kan? Ini buat dapetin chemistry pas acting bareng. Lo pikir semua orang kayak lo kali kamera aja nggak bisa? Lihat ke sana! Tuan Agung Pradipta, lo lagi. Nge-pause ya? Gue udah cek lingkungan sekitar. Arah itu cocok buat sembunyiin kamera. Mereka aja bingung cari kamera. Pantesan cuma jadi figuran. Nupus, apaan tuh? Perhatikan baik-baik, ini penting buat aktor. Ini bakal berguna banget nanti. Kayak cuma figuran, nggak perlulah. Nggak ada adeganmu. Sok misterius banget. Kenapa lo ada masalah? Gak berani kok. Cuma mikir aja, kalau Tuan Agung Pradipta emang sehebat itu, kenapa pakai trik murahan begini sih? Lo ngerti apa sih? Gila, cuma satu gerakan dari Tuan Agung. Dwi langsung berhasil naik level. Terima kasih atas bimbingan Tuan Agung. Tingkat cinta sempurna. Dwi, ini kenapa bisa begini? Sudah 3 tahun mentok di cintaan awal. Kenapa tiba-tiba bisa menembus batas? Saat gue gerakin ini, tiba-tiba di kepala gue muncul jejak langkah mengejar bintang. Energi tubuh gue otomatis mengikuti bola bintang. Bakas yang 3 tahun terhenti di Cihai tiba-tiba runtuh. Guru, gerakan ini kelihatannya santai. Rahasia besar langit ternyata tersembunyi. Pedoman pedang Zoltian dulu dicipta Tuan Agung Pradipta. Ternyata begitu. Tuan Agung Pradipta pakai gaya biasa, tapi sebenarnya sembunyiin niat pedang tertinggi. Oh, sini. Jelas-jelas cara mengarahkan energi lewat bentuk tubuh. Lo masih berani meragukan Tuan Agung Pradipta? Latihan keras 3 tahun buat kakak senior. Emang udah waktunya tembus batas hari ini. Selama 3 tahun, gue gak takut apa-apa. Tanpa bimbingan Tuan Agung, mana mungkin gue bisa tembus batas kayak gini. Cuma diajarin pose keren doang. Kenapa pada lebay banget? Lebih dramatis dari gue yang jadi pemeran utama. Gue kan pemeran utama di sini. Udah cukup. Rajin latihan pose ya. Biar
Nanti syuting lebih terasa nyata. Hampir lupa. Kamera selalu minta diam-diam. Gue ini aktor profesional. Harus tetap jaga aura sakti dan elegan. Jangan sampai ketahuan. Ternyata Tuan Agung Pradipta udah lama tahu gue mentok di sini. Pakai cara yang tampak santai aja. Agar bisa hilangkan rasa malu dunia. Berani hadapi takdir. Pantas jadi Tuan Agung Pradipta. Masa sih? Sekarang figuran aja harus cakep. Gaya gue juga dijiplak. Saingannya makin gila aja nih. Aduh, Tuan Agung Pradipta, ayo, cepat sini. Sekarang, Tuan Agung Pradipta, legenda sekte pedang roh, sudah kembali. Hari ini, biar Tuan Agung Pradipta kasih bimbingan buat atasi masalah latihan kita. Jawab semua pertanyaanmu itu. Anjir, apaan ini? Di naskah nggak ada adegan beginian deh. Pengalaman Tuan Agung Pradipta udah ribuan tahun, hari ini bantu anak-anak sekte naikin level latihan. Kayaknya sih nggak masalah ya. Wah, kalian ini emang pada licik. Diam-diam nambahin adegan. Mau bikin gue malu ya? Gue udah figuran 10 tahun acting jago, masa nggak bisa ikutin acting kalian? Kita lihat aja siapa paling jago improvisasi acting. Tentu aja nggak masalah. Kata orang, menara 9 tingkat. Dimulai dari tumpukan tanah, perjalanan 1000 mil. Dimulai dari 1 langkah. Jalan. Latihan menuju puncak juga sama aja. Latihan kalian gak ada hasilnya. Itu karena dasarnya gak kuat. Dasar saya lemah. Padahal latihan lama. Cuma fokus naikin level. Selalu gagal tembus batas. Pasti karena saya ragu-ragu. Tuan Agung Pradipta emang tajam banget. Pantas aja. Gak heran waktu latihan. Gue selalu merasa ada yang kurang. Boleh tanya, Pak Agung, gimana caranya nutupin kekurangan dasar itu? Hei, lihat aja. Gue bakal kerjain lo pada abis-abisan. Nggak bisa ditutupin? Ngomong mulu nggak penting banget sih. Gue rasa Tuan Agung lo cuma pura-pura. Hendra Prabowo, jangan kurang ajar. Gak bisa gue tutupin. Gue kan berarti gak ada cara. Terus, cara apaan? Semua orang tahu dasar gak kuat kayak gedung mau ambruk. Mau sehebat apapun, tetap susah diselamatkan. Caranya cuma satu, yaitu mulai lagi dari awal. Buang semua ilmu. Mulai dari awal, ilmu dibuang semua. Sudah latihan 20 tahun baru sampai level ini. Latihan puluhan tahun. Sudah biasa. Tuan Agung Pradipta. Ini terlalu berisiko banget. Benar juga. Setelah buang semua ilmu, carinya biasa saja. Latihan berat berabad-abad. Memang jadi bahan ketawaan, tak ada cara yang lebih aman. Sekarang jika udah telat buat ganti cara. Kalau beneran buang semua ilmu, naskahnya mau lanjut gimana coba? Sekarang gue penasaran gimana lo nutupin ini. Sutradara harusnya muncul sekarang dan bilang cut. Ternyata lo sama sekali bukan Tuan Agung Pradipta. Mana ada pendekar yang sengaja merusak kekuatannya. Lo cuma mau ngerendahin kita, gua melihat kemampuan dewa. Lo asal ngomong aja. Kamu mau bohongi semua murid sekte pedang. Biar mereka hancurkan sendiri. Fondasi sekte kita jadi goyah. Orang ini niatnya nggak baik, Ketua. Dia jelas bukan Tuan Agung Pradipta. Ketua mohon bijaksana. Orang ini kenapa suka banget rebut perhatian sih? Jangan-jangan dia itu penjahatnya. Tuan Agung Pradipta, cara ini terlalu berbahaya. Kita semua kurang paham. Bisa nggak pakai cara lain buat memperbaiki fondasi kekuatan? Mau gue bantu nutupin masalah? Gak bisa. Jalan lurus itu simpel. Menghancurkan jurus sendiri memang beresiko. Momen ini penting untuk membangun fondasi baru. Hancurkan dulu fondasi burukmu, baru bisa raih kekuatan dewa. Mau denger atau enggak, terserah lo semua. Kalau sampai gagal, sekte pedang roh kita bisa jadi bulan-bulanan. Ketua, gue sangat curiga, dia itu mata-mata dari samudra bahagia. Yang mau jadi Pradipta. Tujuannya jelas buat koyong fondasi sekte kita. Oh, jadi begitu. Pantas gerakan latihannya aneh. Ternyata cuma ngarang. Samudra bahagia emang licik banget. Berani ngelecehin Tuan Agung gak bisa dimaafin. Pokoknya nggak bisa dimaafin, harus dikasih hukuman.
Tunggu. Pasti ada salah paham nih. Salah paham. Ketua, nggak usah bela dia. Ada harta pusaka di Balai Agung Pradipta. Bisa lihat jiwa dan roh pendekar. Kalau dia benar Tuan Agung Pradipta, langsung terlihat. 不要到这。Gue ini pegang skenario cowok utama novel fantasi. Masa bisa dikalahin sama kalian? Lo udah yakin belum? Cermin aliran roh nggak bakal bohong buat lo. Kalau lo benar Tuan Agung Pradipta, di cermin pasti muncul tanda pedang. Terserah kalian tes aja. Kalau bukan gue, lakuin aja apa yang mau. Oke, itu kata lo sendiri. Gimana hasilnya? Apa ini beneran Tuan Agung Pradipta atau bukan? Ini maksudnya apa sih? Tidak ada bekas pedang di cermin dan dantian kosong. Kamu hanyalah penipu biasa. Penipu! Balikin kepercayaan kita. Bunuh dia, buat tebus dosa sekte pedang roh. Semua murid, ikuti perintahku. Orang ini ngaku aku jadi Tuan Agung Pradipta. Ngawur banget. Cabut jantung sesuai aturan sekte. Cabut jantung untuk persembahan pedang sesuai aturan sekte. Gue kan tokoh utama. Nggak ada adegan ini di naskah lo. Jangan kurang ajar. Apa Dwi Aryani? Lo mau demi seorang penipu mengkhianatin sekte? Saya yakin Tuan Agung Pradipta jujur. Kalau bukan dia, sekte pedang roh udah lama hancur. Saya rela korbankan semua kemampuan, latihan dari awal lagi, buat buktiin identitas Tuan Agung Pradipta. Nggak boleh, karena itu bahaya banget. Lo kan suci sekte. Jangan gegabah dong. Gue udah mutusin. Astaga! Walaupun gue agak terharu, tapi alur ceritanya, kemampuan tokoh utama cewek beneran hilang ya? Bagaimana kelanjutan syutingnya? Sutradaranya mana? Dwi, lo. Kakak Dwi, gak nyangka lo rela ngorbanin kemampuan demi penipu itu. Apa hasilnya? Gak tambah hebat, malah kehilangan segalanya. Gue udah bilang dia bohong. Semua murid, ikut gue bawas dendam buat kakak Dwi. Balas dendam untuk kakak Dwi, ayo kita lakukan. Jangan! Kalau gue mati, gimana syutingnya? Bisa acting gak? Ini saluran roh Dwi. Sedang ditempa lagi. Ini puncak tertinggi dari jurus pedang ilahi purba. Seperti pedang patah yang ditempa ulang. Sudah seabad nggak ada yang begini. Yuan, tingkat Yuan Yang. Jangan bersikap kasar pada Tuan Agung. Ini adalah tanda-tanda pedang patah yang ditempa lagi dengan jurus pedang ilahi. Konon katanya, hanya tubuh pedang khusus yang bisa mencapai tingkat ini. Di Aryani tak disangka hancurkan kekuatan sendiri. Ternyata bisa menyentuhnya. Tidak mungkin. Menghancurkan teknik sendiri hanya bikin gagal. Mana mungkin dia bisa? Pak Agung Pradipta gunakan cara unik untuk ajar murid-muridnya. Gue malah masih ragu-ragu. Tolong Pak Agung Pradipta beri hukuman. Kita semua ternyata salah menuduh Tuan Agung Pradipta tanpa bukti. Berani hancurin kekuatan sendiri, masih takut juga. Mohai latihan lagi buat bersihkan diri dari kotoran dunia. Gila, figuran di sini keren banget. Darahnya keluar kayak beneran. Lebih hebat dari aktor veteran. 100 kali lebih jago. Efeknya keren banget, adegannya juga gede. Sekarang aku paham. Kalau kita tahu alurnya dari awal, acting kita jadi kaku dan gak netral. Sutradara nggak pernah bilang kan. Ternyata biar kita bisa berekspresi bebas. Ketua sekte, tolong jangan marah. Bukan salah kami. Soalnya Tuan Agung Pradipta dari sekte pedang roh sudah kembali.
Tuan Agung Pradipta? Benar. Mohon Ketua Sekte periksa dengan bijak. Tuan Agung Pradipta dari Sekte Pedang Roh dulu berani reinkarnasi, terbakar api karma, jiwa dan roh hangus. Sekarang reinkarnasi pun mustahil. Bagaimana dia bisa kembali? Orang itu meski tampak lemah sebenarnya. Tapi dia bisa menghunus pedang Tuan Agung Pradipta. Pedang ilahi purba. Apakah benar itu pedang ilahi purba? Dari dulu gue merasa itu kebetulan pas saat krusial Tuan Agung Pradipta malah muncul. Jadi, Ketua Sekte maksudnya? Pedang rusak begitu bisa nipu kalian. Kalian memang pecundang. Sialan! Berani banget nipu gue. Santai saja, Ketua. Gue bakal ke sana lagi. Kali ini, gue bakal bikin sekte pedang roh banjir darah. Gue bakal bawa pulang pedang ilahi purba yang asli. Jangan sampai gue kecewa lagi kali ini. Siap. Tuan Agung, setelah lo berinkarnasi, akar roh lo belum bangkit. Mulai dari tubuh manusia biasa, bentuk lagi pedangmu. Di sini ada beberapa jurus kultivasi. Kan cuma pura-pura latihan doang. Dulu cuma gaya aja udah dibilang dewa. Ikuti naskah saja, pasti lancar. Dan ini juga, ini cara pemurnian tulang pedang tertinggi yang disegel sekte. Cuma darah Tuan Agung Pradipta yang bisa mewarisi ini berhasil nanti pedangmu bisa membela awan. Taruh di sini dulu, nanti gue tambah adegan latihannya. Tuan, jangan lupa buat latihannya. Ayo semangat ayo. Jangan lupa latihan. Ayo terus semangat. Latihan yang benar. Ingat ya. Ayo. Ngeselin banget. Dari mana ya dapat barang antik begini? Orang awam bisa kira ini jurus sakti asli. Sutradaranya pasti mau adegan. Kayak pendekar pedang di bawah bulan. Tetap begini setengah jam. Tambahkan efek bintang saat editing. Pasti keren. Guru, menurutmu Tuan Agung, bisakah berlatih sampai sukses? Cuma semalam doang waktunya. Menurut gua sih, kayaknya susah. Terus gimana dong? Lapor. Ketua, masalah besar. Samudra Bahagia serbu gerbang. Apa? Guru, sekarang Tuan Agung Pradipta sedang... Tuan Agung Pradipta sedang meditasi. Kita harus bantu Tuan Agung. Tahan mereka sebentar. Ayo. Berhenti! Jangan sakiti orang dari sekte gue! Kalian dari Sekte Pedang Roh memang cerdas ya. Kali orang sembarangan buat jadi Tuan Agung. Putra pilihan Samudra senang kayak saya. Jadi takut. Sayangnya, palsu tetap aja palsu. Panggil tu bajingan. Suruh dia hadapi gue. Tuan Agung Pradipta lagi bersemedi. Lebih baik mundur sekarang. Tuan Agung Pradipta muncul. Kamu pasti bakal kena hajar. Masih pura-pura sampai sekarang ya? Kalau gitu, gue bakal di depan semua orang di sini. Bikin lo jadi wadah. Kekuatan gue. Mau cari mati! Bagaimana dia bisa mencapai level Yuan Ying? Terakhir ketemu baru tahap awal Jin dan... Dua
Week yang lalu, Tuan Agung Pradipta bilang pedang tak akan tebas semut kecil. Hari ini gue mau kasih lihat kalian. Dipandu Tuan Agung Pradipta, nggak ada yang lemah. Doi, setelah jalur spiritual dibangun, ternyata bisa. Energi pedang terbangkitkan. Dulu, Agung pernah berkata, pendekar pedang tak perlu makan khusus. Hanya hati yang sekuat baja. Ternyata, beneran bisa mengendalikan pedang dengan niat. Apakah Tuan Agung Pradipta dari Sekte Pedang Roh sudah kembali? Diamlah! Cuma menembus tahap Yuan Ying saja bisa bikin kekacauan sebesar itu. Lupa kasih tahu loh, aku putra pilihan samudra 50 lalu. Sudah mencapai puncak Yuan Ying. Sialan! Kulit sang suci ini memang lebih halus dari cewek biasa. Sayangnya nih, tubuh sebagus ini Mama bakal jadi mainan samudra bahagia gue. Berhenti! Sekte Pedang Roh suka pamer kan? Pedang tak pernah keluar sarung, darah tak pernah nodai baju. Kenapa nih? Pedang Tuan Agung Pradipta belum diasah, tapi darah lu dah berceceran di mana-mana. Hari ini, aku akan pakai darah Sekte Pedang Roh buat buktikan samudra bahagia gue. Jalan besar abadi. Kurang ajar kamu, bocah. Tuan Agung Pradipta, keluar dari tempat suci. Sudah lama nggak tidur senyaman ini. Nggak ada orang. Udah keliling nyari, tapi nggak ketemu. Ngumpet di sini nambah adegan sendiri ya. Kalian nih. Sutradaranya berani banget sih. Drama fantasi begini berani banget. Bisa lolos sensor nggak ya? Ini Rizal Aryani kan? Kayaknya adegan lo kebanyakan. Jaga batas dong. Drama kita ini fantasi positif. Tuan Agung, akhirnya kamu datang. Apa ini termasuk tampak adegan? Kalau trending, gimana nanti jelasinnya? Tapi acting cewek ini keren banget. Nangisnya bikin gue jadi sedih juga. Penipu. Akhirnya, lu berani muncul. Sampai saat ini masih mau berpura-pura gila dan ngomong ngawur biar lolos. Kocak banget. Baru selesai latihan, gak nyangka. Kalian naik ke bukit buat berisik. Tanpa istirahat, ya? Ya udahlah, gue kan tokoh utama di sini. Lihat awan di langit itu. Pedang raksasa akan segera turun dari langit ke sini. Pedang ini, jadi anggap saja pertarungan pertama gue usai dari sana. Kayaknya, cerita buatan lo sampai lo percaya sendiri. Pedang raksasa turun dari langit. Masa iya lo beneran mikir lo itu Tuan Agung Pradipta? Ngapain buang waktu ngomong sama dia? Cepat serang biar bisa lapor ke ketua sekte. Pedang datang. Pedang datang wah. Beneran guys? Gue sampai kaget banget. Gue kira lo yang gak berguna ini. Beneran punya kemampuan spesial gitu. Kenapa nggak ada respons? Harusnya nggak gini sih. Apa perlu tunggu gue selesai? Apakah efeknya ditambah saat editing? Gak bisa ya. Aku aktor profesional harus percaya diri. Meskipun di lokasi nggak ada efek, harus acting seolah pedangnya keren banget. Kayaknya pedang yang tadi kelihatan keren itu cuma tipuan doang.
Udah cukup main-main, Putra. Sampah begini nggak perlu lo urus. Biar gua aja. Udah gua bilang, kekuatan orang begini, mana mungkin dia itu Tuan Agung. Kayaknya semua bakal segera kelar deh. Akhirnya figuran tanpa nama itu masuk frame juga kan? Meskipun gua nggak pegang pedang, tapi di hati gue ada di gua pedang, datanglah! Putra pilihan samudra, bantu aku. Ini. Tekanan pedangnya hebat. Apakah dia Tuan Agung? Nggak mungkin. Dia nggak punya jiwa spiritual. Gila, Gua kira efek spesial bakal ditambah saat editing. langsung terjadi di lokasi. Gila, rasa nyata banget. Produksi ini keren banget. Efek ledakannya mendadak banget. Gua nggak sempat geser. Tuan Agung Pradipta, Sudah beberapa hari dan kamu bisa kendalikan aura pedang setajam ini. Benar itu Tuan Agung. Aura pedang kayak gini. gue mau berapapun, pasti bisa dapat. Tuan Agung Pradipta, gunakan kekuatan biasa. Bisa bangkitin aura pedang langit? Bakat Anda sungguh luar biasa, Tuan Agung. Tuan Agung tak perkalahkan di bumi. Tuan Agung Pradipta tak tertandingi di dunia ini. Apa benar Anda Tuan Agung? Kenapa? Sampai sekarang otak lo masih lemot aja, belum ngerti situasinya. Penjahat memang sering lambat mikir. Gawat. Kabur. Ayo, cepetan lari. Semua murid sekte pedang roh, dengerin. Tuan Agung ada di sini. Tidak boleh ada yang kabur. Serang semuanya. Benar. Adegan ini kayaknya bakal beres juga. Penasaran adegan berikutnya apa? Gila, ternyata adegan selanjutnya latihan intim bareng pemeran utama wanita. Tuan Agung Pradipta emang berhati lapang. Untuk jaga jarak bahkan saat ajarin ganti baju. Santai aja, nanti pas adegan berikutnya, aku bakal jaga jarak, nggak akan untungin kamu. Apa maksud dari menjaga jarak itu? Tuan Agung Pradipta bilang, Dwi nggak paham. Gak ngerti ya? Jangan-jangan lo pemain baru ya? Ikutin aja ritme gue, nanti gue arahin biar lancar. Nanti kalau semua selesai, Agung Pradipta akan bimbing gue. Asik banget. Kenapa berdiri? Silakan duduk cepat. Tuan Agung, di bawah pengaruh lo, para murid Samudra Bahagia yang nyerang kita, udah nggak ada yang mau ngelawan lagi. Setelah setengah jam bertaruh, semua dari Samudra Bahagia mulai menyerang. Semua sudah tertangkap. Sekarang, mohon Tuan Agung beri keputusan. Oke, urus sendiri aja. Siap. Gue nih, udah nggak sabar. Siap bimbing Dwi Aryani, putri kebanggaan kita. Beneran harus kayak gini. Mau gimana lagi? Penonton suka tontonan ini. Tapi yang ini kuno banget. Ya, penonton terpesona sama daya tariknya. Adegan kultivasi ganda sebentar lagi bayar ekstra buat nonton duluan. Dah, ya. Ayo, buka baju. Buka baju? Kau mau buka baju? Ceritanya nggak jalan. Tuan Agung Pradipta ngomong apa sih ceritanya? Gue nggak paham maksudnya. Cepetan. Ngapain lama-lama sih? Gak peduli ah. Pasti ada alasan Tuan Agung Pradipta ngomong begitu. Badan kayak gini, angle kamera juga pas banget, keren parah sih. Sutradara pasti puas.
Naskahnya bilang, Tuan Agung Pradipta dan Sang Suci terhubung jiwa. Waktu dual cultivation. Iya dong. Sini. Nih, lihat. Tuan Agung Pradipta gunakan pedang hati untuk alirkan energi ke jalur spiritual suci. Biar pondasi kultivasinya makin kuat. Bagian ini nih. Dwi Aryani, lihat Tuan Agung Pradipta rela. Demi masa depan sektor. Pakai pedang hati buat transfer energi, tapi malah mikir aneh. Kita kudu itu bahas dual cultivation. Seperti ini ya? Ya iyalah. Jadi, aktor profesional tuh harus... Paham naskah banget. Sini. Gue ajarin posenya. Stop sekarang! Dasar musuh. Jangan ganggu Dwi Aryani, dia itu suci. Siapalah? Apa kamu paham aturan? Paman Guru, Dwi, minggir dulu. Orang ini sikapnya sangat kasar. Dia pasti dari Samudra Bahagia dikirim buat bikin masalah. Kak Dwi, lama gak ketemu. Sesepuh Wahyu, gak kayak yang ngeliat kok. Lu salah paham. Siapa mereka ini? Kok suka banget bikin adegan sendiri? Yang ini tuh Dewi Utami, Taisang sesepuh sekte pedang roh terhebat di sini. Di belakang dia, itu muridnya, namanya Ustari. Dengar-dengar dia berbakat spiritual. Ini drama udah setengah jalan. Kok tiba-tiba muncul dua karakter baru lagi? Duh tuh, kau aja dia gak sibuk ngajak adik Ustari keliling. Gak mungkin deh. Guru gue yang cukup itu bisa jadi ketua sekte. Paman Guru, dia bukan orang jahat. Dia itu reinkarnasi Tuan Agung Pradipta dari sekte kita. Mungkin mereka berdua ini keluarganya sponsor. Ya, lewat pintu belakang ya. Haruskah aku ikut mereka? Jauh. Tuan Agung Pradipta. Agung Pradipta sudah reinkarnasi 100 tahun. Masih mau lahir lagi. Kayaknya selama gua nggak ada, orang aneh mulai berani muncul semua. Dwi, kakak senior. Di luar banyak orang jahat, kata guru. Laki-laki sama orang jahat. Ya, Kenapa ngomong gitu? Jangan kita bisa seenaknya bicara. Siapa penipu? Lu bilang lu Tuan Agung kan? Jika kamu benar Tuan Agung Pradipta, harusnya lo bisa tahan serangan pedang ini. Tapi kalau bukan Tuan Agung, pas banget. Lo turun aja, minta maaf ke Tuan Agung Pradipta asli. Siap serang? Cewek ini gila. Ngomong serang, langsung aja. Kita satu tim, bro. Kesalahpahaman ini. Dasar tua bangka. Gue suruh lo urus sekte. Sekarang urusnya malah gini. Orang tanpa akal roh bisa pura-pura jadi Tuan Agung. Berani nipu Dwi, senior kita. Adik, santai dulu. Ngomong baik-baik aja. Gak kayak yang lo pikir. Dia beneran Tuan Agung Pradipta. Gak bohong. Adik, kok lo tiba-tiba balik? Kalau gue nggak balik sekarang, takutnya sekte ini bakal hancur total. Maksud lo apa? Lo lihat sendiri aja. Ini sih, mau benar-benar hancurkan sekte pedang roh. Samudra Bahagia jahat banget sih. Lomba sekte 100 tahun sekali. Sebentar lagi mulai. Samudra Bahagia udah kirim tantangan. Sekte pedang roh nggak ikut tanding. Harga diri kita gimana? Sekarang Dwi, baru aja masuk tahap Yuan Ying. Dan Samudra Bahagia pasti udah punya rencana busuk lomba sekte ini. Gimana caranya kita bisa lindungi sekte? Makanya gue bawa Lestari Pramudita balik. Lestari Pramudita udah bangkitin darah burung king luar. Jauh lebih hebat dari pecundang tanpa akar roh. Kalau lo beneran Tuan Agung Pradipta, lo harusnya pas lomba nanti bisa jaga akar roh sekte. Bukan malah gangguin akak senior Dwi. Waduh, di skrip nggak ada adegan begini. Drama sekte kok sadis amat. Tapi kedengarannya kayak ujian dari tim produksi. Pas banget buat gue pamer skill acting. Latihan yang serius, ya.
Jangan malas. Yuk. Dewi Utami. Santai dulu ya. Buah ini baru dipetik. Rasanya renyah. Pas banget buat ngemil di lagi syutingnya. Syuting? Lo fikir sekte pedang roh ini teater? Mulai hari ini, dalam 3 hari ke depan, lo harus buat makan pedang dan pedang baja dingin selaras. Siap-siap aja ke bawah abdi angkut kotoran. Gila. Keluarga investornya galak juga. Ya. Pasti pengen gue tampil maksimal. Biar dapat lebih banyak adegan. Santai aja. Cuma gerakin pedang rusak kan? Tenang, lihat aja nanti. Latihan serius. Jangan malas. Jangan bikin sesepuh marah. Pedang datang. Pedang datang. Pedang datang. Pedang datang. Saudara suka efek spesial. Ya, lihat acting gue tanpa properti. Pedang datang. Ayo semuanya. Semangat terus. Long, apa benar Tuan Agung Pradipta? Adik super guruan. Tadi pose gue oke kan? Standar banget ya. Bagaimana menurutmu, adik super guruan? Bisa nggak lo bantu omongin acting gue? Di depan guru lo, biar nanti. Soal resource, aku jadi pusat perhatian. Tapi guru gue bilang Tuan Agung Pradipta panggil pedang, naga dan phoenix muncul. Dan langit bumi berubah. Apa maksudnya? Ya nggak yakin actingku nggak bisa gitu. Ini peluang langka tampil depan keluarga investor harus dimanfaatkan. Kalau adik seperguruan nggak percaya, kayaknya udah waktunya gue tunjukin kekuatan asli. Gue pikir aja, satu tebasan pedang bisa geser gunung, balikin laut, rasionai, taklukin iblis, buka langit. Pedang datang. Kok gini sih? Ini kekuatan darahku sendiri. Malah aktif sendiri. Gila, adik seperguruan ternyata benar keluarga kaya. Jadi efek spesial buat toko utama dipakai buat kamu? Oh, jadi begitu. Jadi sutradara beri aku peran. Jadi pura-pura lemah, padahal jago. Biar adik seperguruan unjuk gigi duluan, gue bakal latih dia nanti. Gue ini sebenarnya jago tapi kalem. Keren juga, Dara Cingluan, ya. Reputasinya memang terbukti. Pedang bereaksi begitu kuat, tapi resonansi pedang ini masih sedikit kurang pas. Energi kamu kayaknya lagi nggak pas. Maksud lo apa? Jangan-jangan dia tadi sengaja begitu. Buat nyepes darah cinglon gue. Gue? Apa yang sebenarnya salah? Perhatiin baik-baik. Harus sejalan niat dan energi buat manggil pedang. Ikutin gue. Gue Fikri. Saya Lestari. Satu tebasan pedang saja. Dengan satu aingan pedang, Bisa geser gunung, bisa mindahin gunung, membela lautan, membela lautan, memutus sungai, putus sungai, menaklukkan iblis, menaklukkan iblis, membuka langit. membuka langit. Pedang Datanglah. gila. Efek spesialnya keren banget. Lebih bagus dari gaya gue. Ini gue yang lakuin sendiri. Tak mungkin. Kekuatan Cingluan sekuat apapun, ujung-ujungnya cuma cabang kecil dari darah Tuan Agung Pradipta. Lagian, gue juga baru tahap awal kebangkitan. Yang bisa bikin kekuatan darah gue keluar gini, apa mungkin kamu Tuan Agung? Pasti bukan bohong. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tapi, guru, pedang Hantie bereaksi padaku. Terus, gue juga bisa ngerasain jelas kekuatan darah di tubuh gue makin kuat. Karena arahan Tuan Agung. Iya, adik seperguruan. Sampai sekarang, lo masih nggak percaya juga. Arahan? Cuma lu doang? Kenapa? Siapa diremehkan? Oke deh. Kalau bisa lakukan di depan mata gue, bimbing murid nakal ini sampai sukses. Oke, gue bakal percaya lo. Mohon petunjuk dari Tuan Agung. Tolong arahan dari Tuan Agung.
Ini lo sendiri yang ngomong. Ya, Apa lagi yang ditunggu? Ayo mulai. Jalan buat berkembang ini intinya Pikiran yang kerja keras biasanya stres kerjaan terlalu berat, badan jadi kaku banget. Sini, aku ajarin meditasi biar santai. Tarik napas panjang. Bayangin diri lo kayak selai bulu. Ringan banget. lo mesin badan? Iya, lo mesin aja. Kalau yang suka tegang saat latihan, santai aja. Tubuh jadi kaku, aliran energi pun terhambat. Harus sering stretching otot dan sendi. Stretching otot kan, Sandy? Perhatikan baik-baik. Sebagai latihan fisik profesional buat aktor, harus bisa santai tapi tetap terkontrol. Paham nggak? Ayo, kalian juga coba. Bagus. Harus stabil. Uruskan tangan, jongkok, posisi stabil. Iya, turun. Ayo. Iya. Iya. Bagus. Rapatkan jari. Tetap seimbang. Kedua, lengan dibuka. Iya. Ikutin gue, ayo. Ayo. Harus stabil ya. Harus stabil. Ayo. Ujung kaki harus lurus. Kalau di foto, kaki lo bisa terlihat lebih panjang 10 cm. Tuan Agung Pradipta. Jaga jarak antara pria dan wanita. Ini namanya bimbingan profesional. Turun ke bawah. Iya, kaki tetap lurus. Harus setinggi elang dan tangan terbuka lebar elegan. Baru kelihatan berwibawa. Kalau penampilan bagus, gue tambah. Adegan buat lo. Ini benar-benar gila. Pendekar malah latihan gerakan konyol begini. Kamu kira ini kuat malam? Gua? Gue tegas lo. Adik seperguruan. Ngapain sih marah-marah terus? Ngomong baik-baik aja dong. Benar tuh. Guru? Wah, kayaknya gua baru naik ke cinta. Apakah ini tubuh suci Phoenix, Guru? Sudah kayak adik seperguruan bangkitin tubuh Phoenix. Masa sih? Efek yoga ini luar biasa banget. Tim efek spesial di produksi ini gila banget. Kok bisa kayak gini? Efek spesialnya keren banget. Produksi benar-benar mahal. Gue ngajar yoga kali ini langsung jadi legend. Trik simpel aja, Tuan Agung Pradipta kasih arahan sedikit. Sudah lebih hebat dari kamu yang berlatih keras. Tubuh suci 9 Phoenix dan darah Cinuan bisa bangkit bersama. Apa zaman sekte bidang roh kita benar bakal bersinar di kompetisi besar nanti? Tuan Agung Pradipta pakai jurus hebat. Muridnya langsung naik level. Budi sebesar ini, sekte pedang roh kita takkan pernah lupa. Adik seperguruan, Tuan Agung Pradipta sudah pamer kekuatan. Kenapa masih keras kepala? Enggak, tidak mungkin. Bukan Tuan Agung. Adik seperguruan, udah kayak gini, masih aja lo ragu. Kalau bukan Tuan Agung Pradipta,
Bisa kuat lestari, naik level secepat itu, bikin duit, bangkitin tubuh suci. Adik seperguruan, udah deh, jangan bego lagi. Cepat minta maaf ke Tuan Agung Pradipta. Kasih hormat yang benar. Ini nggak ada hubungannya sama penipu itu. Gue sama Lestari Pramudita udah keliling ke mana-mana. Sudah banyak pengalaman aneh, makanya bisa cepat naik level. Soal duit, pasti karena aura Qingluan Bang Citing daerah keturunannya baru bisa sadar kayak gitu. Udah cukup. Jangan debat lagi. Yang penting muridnya udah meningkat pesat. Aku bakal cari cara buat selesain krisis sekte ini. Kok rasanya gue dijebak sama modal gede ya? Cewek bego gini bisa juga jadi figuran. Jadi begini kejadiannya. Sebulan lagi, kompetisi besar sekte abadi akan tiba. Ini menyangkut hidup mati sekte kita. Kita perlu memusatkan semua sumber daya untuk mempersiapkan diri. Benar banget. Mulai hari ini, semua sumber daya latihan sekte, Dwi Aryani dan Lestari Pramudita saja. Mereka bisa tingkatkan kemampuan dan wakili sekte dalam pertarungan. Tidak boleh beri mereka sumber daya. Saat kita kalahkan sekte pedang roh, urusannya makin rumit. Ketua, menurutku mengumpulkan semua sumber daya hanya untuk Dwi dan Lestari itu tidak adil. Apa lo bilang? Kalau semua sumber daya cuma dikasih kedua orang itu, apa nggak bikin semua murid lain kecewa? Apa kita bukan bagian dari sekte ini juga? Kita juga butuh latihan kan? Masa cuma buat mereka berdua, kita gimana? Betul tuh. Kalau sekte kena masalah, kita juga harus ikut berjuang. Bukan cuma mereka berdua. Ini udah kelewatan. Adik seperguruan, tenang dulu, utamakan kepentingan kita. Lagian, mereka juga bagian dari sekte kita, kan? Gue pegang prinsip yang benar dan mau lihat hasil kalian. Tanpa sumber daya, bagaimana sekte pedang roh bisa melawan? Tuan Agung Pradipta, lo punya ide cerdas apa-apa? Lo nanya sama orang palsu, emangnya ada gunanya? Biar gua cek dulu. Sekte pedang roh lagi krisis sumber daya. Tuan Agung Pradipta bawa dua cewek utama keluar buat cari peluang baru. Aku ada ide. Soal sumber daya ini santai aja. Para murid mau aja, silakan ambil aja. Kamu sadarin kasih ngomong apa? Sektemu dari awal gak sebesar sekte tua lainnya. Kamu gak ada sumber daya. Gimana ngalahin? Tenang aja, sumber daya gua melimpah. Mau berapa aja ada. Serahkan Dwi sama Lestari ke gue. Mereka pasti nggak absen latihan. Ya coba murid. Siapa gila? Lo ngerti apa sih? Dwi, kita cari Lestari bareng nanti. Gue ajak kalian cari peluang besar. Oke. Guru, gue pamit dulu. Adik seperguruan. Lihat ini. Dia kira dia bisa sok misterius. Ngomong asal penuh tipu-tipu. Gue bakal percaya gitu aja. Ikut gue masalah ini. Gue harus cari solusi. Udah bubar aja. Ini kan putra bahagia. Kamu baik-baik aja. Nggak masalah. Sekte pedang roh siap perang. Sudah atur cara sebar sumber sekte pedang roh. Sekte pedang roh pasti hancur. Bener banget. Cuma sekarang Dewi Utami udah balik lagi. Pintarnya dia itu, kalau gue terus nyamar di sini, takutnya bakal ketahuan. Apa gue bisa? Sekarang belum waktunya. Samudra bahagia kita akan kuasai sekte pedang roh sepenuhnya. Baru lo balik lagi. Tenang aja, jabatan sesepuh itu, kalau udah dibilang buat lo, pasti bakal jadi milik lo. Katanya cuma 3 tahun. 3 tahun berlalu, lalu 3 tahun lagi. Udah hampir 10 tahun. Ya, Tuan Agung Pradipta udah balik. Haruskah aku jadi mata-mata terus? Kalau kita gagal kuasai sekte pedang roh. Jelas iyalah. Sesepuh Sungai Mirah akan bangkit dari tanah terlarang habis kompetisi besar antar sekte dimulai. Biarpun itu sampah, Tuan Agung Pradipta sekalipun tidak akan bisa hindari maut. Sekte pedang roh akhirnya pasti jadi milik kita.
Maksud lo, sesepuh Sungai Merah dulu menguasai dunia persilatan. Apakah kita udah tahu cara bangkitin dia? Benar banget. Samudra bahagia akan abadi selamanya. Apa? Apakah sesepuh Sungai Merah akan bangkit? Baru aja dapat kabarnya. Samudra Bahagia sepertinya 4 tahun yang lagi. Jangan terlalu khawatir, adik seperguruan lo. Tuan Agung Pradipta sudah pulang. Berani lawan sesepuh Sungai Merah. Kakak seperguruan, kamu bodoh sekali. Orang itu sampah. Tidak mungkin dia Tuan Agung. Kenapa awak malah ngadepin sama penipu kayak dia? Mau lihat sekte kita hancur? Dwi dan Lestari Pramodita, kekuatan mereka meningkat pesat. Lawan sesepuh Sungai Merah gimana? Nggak sebanding, Rai. Sekarang sih, selain Tuan Agung Pradipta, udah nggak ada lagi cara yang lebih baik. Enggak. Masih hanya satu orang. Siapa? Pendekar Pradipta. Apa? Pendekar gila itu? Wah, jangan sampai terjadi lagi. Jika dia muncul lagi, takut sekte malah kita bencana sendiri. Lihatlah, kalian. Di sini tuh, gunung di belakang tertutup kabut. Permukaan air di depan berkilau indah. Sepertinya sutradara ingin buat ini live rahasia. Kalau dapat ikan besar, ditambah efek cahaya emas, pasti jadi adegan ikonik banget, kan? Tapi, Pak Agung Pradipta, ini kan kolam naga. Cerita Kang, tuh katanya ada naga jahat disegel di sini. Ketua sekte larang murid mendekat ya. Lo nggak bisa dapat ikan di sini. Iya juga sih, itu udah diatur. Lo nggak sadar ya? Kabut di kolam ini tuh, tim efek visual udah atur semuanya dari awal. Tahu nggak artinya? Suasana udah pas banget, bro. Tapi, permukaan airnya masih tenang sekali. Sabar dikit dong. Sebagai aktor yang ahli, yakin sama peranmu. Sutradara, tolong tiup baju saya nanti, ya? Biar baju gua berkibar. Hati-hati, Tuan! Naga penjaga! Kolam naga terkekang! Visualnya keren banget. Tim produksi niat banget sampai bisa munculin naga. Lihat sendiri kan, ikan itu akhirnya bisa kupancing. Naga jahat katanya. Bahkan, dewa aja gagal mancing. Malah lo yang dapet. Emang Tuan Agung Pradipta luar biasa. Tewas dong, Agung Pradipta. Memang sangat hebat. Dari mancing aja bisa dapat hewan mitos. Tuan Pradipta sudah lama kehilangan kendali. Kalau dia muncul lagi, sekte kita bisa kena masalah besar. Kakak udah dari tadi ngomongin itu. Aku tahu harus gimana. Bukannya ini Tuan Agung Pradipta kita? Kenapa malah mancing di sini? Lo tau nggak ini tempat apa? Nggak takut mati apa lo? Tempat apa emang? Ini tuh kolam naga terkekang. Di dalamnya ada naga kuno yang ganas. Orang biasa nggak boleh mancing di tempat ini. Terlalu lama di sini aja, nyawa bisa terancam. Naga ganas apaan? Lo maksud ikan kecil ini? Udah lama gue jinakin kok. Aku mau masak sebentar lagi. Lo bilang ikan ini naga ganas. Kamu kira aku Lestari? Cewek polos yang gampang dibohongin gitu. Guru, naga hitam baru keluar dari kolamnya. Naganya serem banget, sumpah. Efeknya keren. Kepalanya baru muncul, langsung ditarik Tuan Agung Pradipta. Napas naga tak sempat keluar. Udah, jangan ngaco lo. Makhluk kuno di kolam ini sangat langka. Dulu aja seorang dewa pun butuh 3.000 tahun buat nahan dia. Cuma dia doang, orang biasa yang bahkan gak punya akar roh. Mana bisa jinakin naga ganas? Lestari, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Guru, Tuan Agung Pradipta emang hebat banget. Dia sempat ngajarin cara manggil pedang. Efeknya keren banget. Percaya sekali aja sampai bayangan burung biru muncul. Loh, Adik Junior? Ini bagian cerita. Sekarang gue pamer. Dewi Utami. Bagaimana kalau gini? Kita taruhan yuk. Kalau gue bisa masak naga ganas ini jadi sup, gimana kalau lo akui gue sebagai tuan? Oke. Gue juga pengen lihat
Gimana lo masak naga buas? Jadi sup ikan. Lestari. Ayo, kita ikut aja lihat si orang gila ini. Kalau dia berani macam-macam, aku nggak akan diam aja. Siap. Ayo kayu bakar. Tuan Agung, dengar-dengar Tuan Agung Pradipta punya kekuatan pedang hebat, katanya nggak pernah makan makanan biasa. Tapi sekarang, kenapa malah repot-repot di dapur tua begini, mainan sama barang biasa? Kalau mau pura-pura, ya lebih serius dong. Dewi ngomong gitu. Suasana dapur rumah memang paling bisa nenangin hati, ya kan? Adik Junior, bantu ambil ikan di gentong. Ikan ini bintang masakan. Oke. Lestari, jangan khawatir. Ada Pak Pradipta di sini. Ikan itu nggak bakal berani. Santai, biar ku aja yang ngurus ini. Minggir. Ini aura dari jurus pembersih naga purba. Dulu Tuan Agung Pradipta pakai jurus ini buat melebur tulang naga. Ngaku aja, manusia biasa saja dia. Tidak mungkin gunakan jurus pamungkasnya. Pasti ini cuma tipu-tipu dari aliran sesat. Tunggu. Ini apa? Ini barang bagus. Menambah aroma dan rasa. Nambah aroma sama rasa. Tapi wanginya, kok gue kayak pernah lihat di buku kuno ya? Kayaknya ini. Ini milik Samudra Bahagia. Aroma anggrek pembelit asmara. Obat perangsang hebat ini. Bahkan kultivator tingkat tinggi aja susah nahan. Lo kasih kita obat perangsang? Maksud lo apa sih? Apa? Obat perangsang? Apa? Obat perangsang? Lo sakit jiwa ya? Bagus juga. Ternyata ini Tuan Agung. Sampai pakai cara murahan kayak gini. Hari ini, walau harus usaha keras, gua tetap mau. Apakah ini obat kuat? Kenapa gue nggak ngerasa apa-apa? Panas banget sumpah. Gak mungkin deh. Pasti ini dari kru produksi buat gue. Kami sudah cari di beberapa desa sekitar. Barang-barang yang lo perlu ada semua. Berkat repotnya. Tuan Agung Pradipta. Bumbu ini selalu dipakai kalau masak di dunia manusia. Produksi totalitas banget. Kru properti juga semangat. Totalitas banget aktingnya. Sampai bumbu dapur dikirim juga. Tuan Agung Pradipta. Anjir, gue kena prank. Gue dijebak nih. Sutradara ini mau bikin gue tontonan. Biar gue masuk trending topic. Kalau dihitung waktunya, efek obatnya pasti terasa sebentar lagi kan? Bro, barang-barang ini mau dikirim kemana ya? Kakak, ini perintah dari Tuan Agung. Untuk apa Tuan Agung Pradipta pakai ini? Gue juga nggak tahu. Urusan Tuan Agung, siapa berani kepo? Pasti Tuan Agung Pradipta lagi suka masak. Ini tren di kalangan orang biasa. Bawa saja yuk. Oke. Kena racun perangsang dari Samudra Bahagia gue. Gue pengen lihat Dewi Utami masih bisa ngelindungin lo nggak? Astaga, cewek. Maaf, jangan begitu terus. Cewek, jangan gitu dong. Ini semua lagi direkam loh. Gue udah gak kuat Tuan Agung Pradipta. Kasih ke gue.
Kenapa sih? Adik si perguruan. Kenapa sih lo? Jangan ngabur dong. Jangan gitu dong. Gue jadi kesal banget tau. Gue kepanasan banget, Tuan. Guru, lo ikut juga, ya? Apa? Gue juga ikut. Brengsek! Gue pasti bakal bunuh lo. Tolongin gue. Kalau ini tayang, gue bisa di blacklist. Ini proyek utama cowok pertama gue. Apa yang kalian lakukan? Kenapa pegang-pegang begitu? Awas bikin masalah di lokasi syuting, bisa di blacklist sutradara. Tolong perlihatkan sutradara. Gue nggak bisa tahan lagi. Tuan Agung Pradipta, gue kangen banget Tuan Agung Pradipta. Gue mau... No, jangan terlalu pede deh. Naskahnya kacau. Ada yang aneh nih sutradara. Adegan ini terlalu berlebihan. Sutradara. Aduh, astaga. Amit. Kosong adalah warna. Warna adalah kosong. Bukan urusan gue yang gak ada kaitannya. Mereka semua mau sendiri. Biarin aja. Amit. Tuan Agung, ini kenapa sih? Maaf Tuan Agung Pradipta, maaf banget Tuan Agung Pradipta. Maaf ya. Halo? Bumang aja. Lo mau mati gimana? Dengar dulu. Ini cuma salah paham. Aku gak sengaja kok. Barusan situasinya gawat banget. Sutradara gak muncul buat bilang cut. Santai banget ya orangnya. Udah lewat juga masalahnya. Ayo, coba deh. Lo, berani banget mau gue keras. Minum, ambil sendiri. Makanan kayak gini, kalau kebanyakan, bikin tubuh praktisi penuh kotoran. Terlalu banyak makan, tubuh jadi kotor. Orang yang punya skill gak bakal kayak kamu. Cuma mikirin enaknya makan doang. Adik super guruan, jangan dengerin guru. Sini, biar gue ambilkan. Tidak perlu ya. Keabadian itu seperti mendaki tangga ke langit. Orang yang benar-benar hebat, mana mungkin kayak kalian. Lapar banget jadi begini. Hari ini, walau gue harus kelaparan, aku gak bakal makan makananmu. Kayak babi hutan, gak bisa makan. Dui, abaikan mereka. Kita makan sendiri aja. Gue jadi nggak tanya. Sepertinya kamu lapar, ya? Astaga! Microphone, sup ikan ini bisa bersihin tubuh dan bukan meridian. Ini bukan ikan biasa ya. Tentu aja bukan. Guru, ikan ini adalah naga iblis dari kolam naga terkekangkan. Belum pernah coba daging naga? Bagaimana kalau kita ikut minum? Gak mungkin itu naga zaman dulu. Mungkin ini obat suci dari samudera bahagia setelah direbus efeknya muncul. Obat suci samudera bahagia, ya. Kalau nggak diminum, gua buang aja. minum. Astaga! Gila sih! Guru, wajahmu sudah jauh membaik. Luka lama yang ganggu lo bertahun-tahun sudah pulih total. Padahal cuma masakan rumahan biasa. Gimana? Tambah lagi enggak? Kompetisi 100 sekte dimajukan. Semua segera ke aula utama untuk rapat. Apa? Dimajukan? Baru aja dapat kabar, kompetisi 100 sekte dimajukan. 3 hari lagi bakal mulai. Samudra Position
pemain di belakang. Doi, lo hampir sampai tahap transformasi ilahi. Sekte kita, kekuatan inti juga lagi kurang banget. Ini sih, seperti mau menjatuhkan kita. Mungkin ini trik baru dari tim produksi. Bos, banget. Aku butuh panggung buat pamer acting. Sutradara paham banget gue. Santai aja. Gue kasih tahu ke kalian, gue punya koneksi di atas. Selama gue di sini, kompetisi ini gak akan kalah. Koneksi di atas. Tuan Agung Pradipta maksud lo itu takdir semesta. Penulis naskah kasih gue bocoran tokoh utama. Kalau sampai kalah, itu baru aneh. Apa lo beneran merasa jadi Tuan Agung? Tenang aja, 3 hari ke depan kalian jalanin aja seperti biasa. Gue bakalan turun tangan sendiri. Kompetisi dimulai dalam 3 hari. Samudra Bahagia pasti udah siap banget. Takut kenapa? Lihat mereka latihan serius sekali. Lagian, masih ada gue, Tuan Agung Pradipta. Pikiran aja rajin banget ya. Bentar. Darah palsunya terlalu encer ini. Itu bukan darah palsu dari properti. Ini darah asli. Apakah ada alat darah palsu baru yang terlihat sangat nyata? Bisa kelihatan asli banget ya. Salib ini efeknya beneran nyata. Dari mana dapat alat ini, sutradara? Alah kapan? Ini dulu kamu racik khusus buat sekte kita. Obat emas. Lupa ya Tuan Agung. Gitu ya. Mungkin aku udah lama berinkarnasi. Sering lupa hal kecil ya. Mereka lebih total acting daripada aku. Sutradara juga parah sih. Sejak gabung tim ini, belum pernah sehari pun libur. Acting gue yang jago bikin tim ini tetap bertahan. Properti tim ini gila ya. Orang tim ini tajam banget. Kalau aktor terluka gimana? Ala properties ini, kerjaanmu kacau banget. Bisa tanggung jawab kamu? Aktor kenapa-napa? Gue nggak mau syuting. Apa itu kepala properti? Tuan Agung Pradipta, lo ngomong apa sih? Luka saat latihan pedang udah biasa. Dikirim ke sesepuh wahyu, istirahat sebentar sembuh. Jangan-jangan, itu bagian dari rencana sutradara. Tuan Agung Pradipta, maaf banget. Gue udah remuk banget. Sepertinya perlu libur beberapa hari. Tuan Agung, lo nggak apa-apa kan? Gak mungkin. Pasti batu ini cuma busa kan? Iya, pasti dari busa. Itu bukan asal. Gak peduli itu kru film mana. Gak ada yang bawa pedang tajam asli buat syuting. Ya, pedang ini cuma terlihat seperti asli. Pasti gitu deh. Sakit banget. Pedang ini ternyata benar asli. Ide baru dari sang sutradara. Pengalaman imersif katanya. Dipaksa berakting sekelas aktor utama. Tapi syuting kan harus ada kamera dong. Ya, kameranya di mana ya? Tuan Agung, kamu baik-baik aja? Gue, lihat ke sana dan ceritakan. Apakah ada kamera mini tersembunyi? Lo nggak apa-apa kan? Apa sih kamera mini itu? Kenapa Tuan Agung Pradipta? Masih mau bohong sama gue? Gue cari tahu sendiri aja. Tuan Agung Pradipta lagi stres ya? Sutradara, tim produksi. Pada kemana sih? Jangan bercanda, ayo keluar. Mana kamera tersembunyinya? Mana sih? Di mana sih? Ayo serius dong. Tempat satu-satunya di sini. Cuma di sini orang bisa sembunyi. Tapi orangnya mana?
Kameranya mana? Masa nggak ada kamera tersembunyi? Sudah dengar belum? Pak Agung Pradipta katanya jadi agak linglung. Pak Agung Pradipta masuk siklus reinkarnasi, ingatannya banyak hilang. Kalau sekarang jadi agak linglung, masih wajar sih. Kok bisa gini sih? Ingatanku hilang. Mungkin gue hasil ke dunia sekte pedang roh. Latihan pedang butuh tenaga lebih, biar nanti nggak banyak luka ke depannya. Kamera? Bella, kemari. Ambil satu shot gue, slow-mo 360. Awal-awal banget sih, kompetisi 100 sekte segera mulai. Nggak latihan? Jangan pura-pura lagi. Apa benar kamu figuran di catatan Dewa Abadi Purba? Berapa bayarannya? Terus, ini lokasi. Di mana sembunyiin kamera? Apa drone yang ngikutin kita? Apa maksud Tuan Agung? Aku Dwi Aryani dari sekte pedang roh, bukan seleb. Kalian juga ya? Gue tanya, kalian tuh investor yang nyelipin figurannya. Agung, lo ngomong apa sih? Agung Pradipta, kamu baik-baik aja. Mungkin ini semua beneran nyata? Maaf, syuting batal. Aku cedera. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Kalau kamu terus bikin panik orang, hati-hati nanti kue gebuk. Pak Zhang, Raden Sriwang, dengar nggak? Jangan sembunyi terus. Pak lapangan, Pak kameramen, di mana kameranya? Udah, jangan bercanda. Kalau nggak keluar gue mogok. Ada yang jawab gue nggak? Jangan bercanda sama gue. Kalau ini beneran bukan syuting. Terus gue harus gimana hidup gue ini? Sutradara, produser, kalian semua pada kemana sih? Pertandingan besar segera dimulai. Kita harus bangunkan Tuan Pradipta. Sekte kita bisa lenyap semua. Tuan Pradipta bilang, dia punya solusi. Dia baru saja di lapangan latihan, memberi petunjuk ke murid. Adik, Tuan Pradipta dulu pernah kalahkan 3 sekte. Lepasin dia, sama aja kayak lepas harimau. Gue juga tahu kok. Kalian yakin sama Tuan Agung? Lihat sendiri keadaan di sini. Seperti orang gila. Kalau benar dia Tuan Agung, apa bedanya dengan orang yang gila? Berani saja kita taruhan. Tuan Pradipta masih sedikit sadar. Tuan Agung Pradipta, memang belakangan ini kelakuannya agak aneh, tapi saya percaya dia. Saya juga yakin. Sama guru. Sama kalian. Ya udah. Kita hanya bisa terima nasib. Obat suci yang sama dua bahagia nggak mempan. Sumber daya justru buat dia lebih kuat. Semua orang di sekte yakin dia Tuan Agung. Dewi Utami yang keras kepala mulai ragu. Kekuatan sekte pedang roh kini meningkat pesat kalau gini terus lomba antar sekte nanti. Lo tau nggak? Gue suruh lo nyamar di sekte pedang roh. Selama 10 tahun, Tuan Pradipta sang pendekar dari sekte pedang roh. Itu musuh kita yang luput dari Tuan Agung Pradipta dulu. Maksud lo? Bekas regalnya, biar sekte pedang roh saling bunuh sendiri. Meskipun Tuan Pradipta sang pendekar sudah gila, sudah disegel selama 50 tahun, kok dia tiba-tiba sadar? Ini gue dapat dari sesepuh puncak Sungai Merah. Kalau dia sadar pun, barang ini tetap bisa bikin dia kehilangan akal lagi. Saya mengerti. Pendekar Pradipta, kenapa? Bawang lepas segel itu. Mau nunggu sampai kapan? Kamu bukan dari sekte pedang. Gak heran sih. Dulu kalah sama Tuan Agung Pradipta. Cuma lihat aja udah tahu siapa gue. Tapi, lo cuma bisa sampai sini.
Di sini ada satu kamera. Ada satu lagi di sini. Segel iblis di Bukit Sunyi bangkit lagi, Tuan Agung Pradipta turun tangan langsung. Benar-benar kejadian semua. Malam ini belum gak kelihatan sama sekali. Ternyata malam ini ada adegan tambahan. Tuan Pradipta, si pendekar. Tuan Pradipta sudah bebas. Hentikan itu. Apa yang terjadi ini? Siapa yang bebaskan dia? Bunuh! Kenapa dia bisa kalap lagi? Aku akan menghabisi semua anggota sekte. Pegang pedang. Benar. Pedang Tuan Pradipta, gue murid luar sekte pedang roh, tolong jangan bunuh gue. Murid luar sekte pedang roh mesti tetap dibunuh. Lestari, cepat bawa ketua pergi. Gue jaga semua murid baik-baik. Siap. Lagi syuting malam, ya. Keras kepala, musuhmu ada di sini. Tuan Agung, hati-hati. Tuan Agung Pradipta harus segera dibunuh. Cepat minggir, Tuan Agung. Kamu baru siap lawan dia. Gak apa-apa. Saya turun tangan sendiri. Hari ini gue pengen lihat syuting aja, mana mungkin bisa nembas beneran. Tembasan gila. Tuan Agung, Tuan Agung. Ini apa? Aura pedang bebas. Golden Bird, jurusan apaan sih ini? Cuma terlihat keren, tapi nggak bisa nakutin aktor ahli. Gak mungkin. Sekarang, giliran gue. Pedang. Sini. Pedang ilahi purba. Meskipun punya pedang ilahi purba, so what? Hari ini gue tetap bakal bunuh lo. Kok bisa sih? Kayaknya keren juga. Sayang di skenario, gue yang jadi pemeran utama. Pak Tua, syuting lo udah kelar. Ternyata, dia memang Tuan Agung Pradipta. Agung, gue nggak kenal lo. Tidak apa, semua udah kerja keras. Tapi acting kalian keren banget. Apalagi Dwi, barusan sempet gue kira lo beneran mau mati. Terima kasih, Tuan Agung. Kalau kamu kalah dagang, hari ini, sekte pedang roh pasti dibantai. Figuran ini memang sangat profesional. Selalu total dalam setiap gen. Kakak. Kayaknya semua arahan sutradara sebelumnya emang sengaja masuk ke peran bikin gue total. Akhirnya bisa meresapi, makanya nggak langsung dijelasin. Sebagai figuran profesional, gue nyaris sia-siain usaha keras sutradara. Wajar dihukum. Mungkin itu Tuan Agung belum pulih sepenuhnya. Sutradara, maaf ya, maaf banget. Akan lebih hati-hati. Perlahan angkatnya. Sini. Pelan-pelan. Perlahan. Tuan Agung Pradipta sudah pasti terlahir kembali. Aku harus segera kasih info ini ke sekte.
Hormat untuk sesepuh Sungai Merah, putra pilihan Samudra. Pasukan 7 sekte besar lagi ngumpul sekarang. Besok usai lomba besar, kita bisa kuasai sekte pedang roh. Gimana tugas yang kau kasih kalau? Sudah ku cek Tuan Agung Pradipta itu Fikri. Kekuatan dia nggak bisa diukur. Bahkan pendekar Pradipta, kalau dalam satu serangan, ketua sekte harus buat rencana matang. Apa? Tuan Pradipta sang pendekar kalah dalam satu serangan? Tampaknya Tuan Agung Pradipta sudah kembali dari reinkarnasi. Apa anehnya? Saat ini memang ada ilmu yang susah dimengerti. Menanggus reinkarnasi bukan hal mustahil. Ketua sekte, kekuatan Tuan Agung Pradipta sangat besar. Susah dilawan. Gimana kalau kita hindari dulu serangannya? Jurus itu bikin gua merinding tiap kali ingat. Bisakah kita menang lawan Fikri? Walaupun Tuan Agung Pradipta di masa jayanya, gue nggak takut. Apalagi sekarang dia udah jadi orang biasa. Suruh gue ngalah. Konyol banget. Tak masalah. Ini racun paling ampuh dari Samudra Bahagia. Serbuk tulang 5 rasa. Meski Tuan Agung Pradipta, dia pasti tak tahan. Malam ini, lo cari cara sebisa mungkin. Cari cara lemahkan kekuatan Tuan Agung. Siap! Besok setelah lomba besar, 7 sekte besar bakal serang habis-habisan sekte pedang roh. Hendra, kemana aja tadi? Para murid siap untuk bertanding. Hanya kamu yang gak kelihatan. Guru udah nyariin kamu tadi. Beli aromaterapi buat Tuan Agung. Ya, beli aromaterapi buat Agung. Aromaterapi? Besok ada duel besar. Takut sesepuh kurang istirahat. Jadi, gue mampir ke pavilion Permata Langka beli dupa. Dupa ini bisa bikin tenang. Terima kasih. Ya, lo perhatian banget. Santai aja kok. Asal lo istirahat cukup, besok lo bisa jaga insekte, kan? Biar gue nyalain dupanya. Besok, sekte kita pimpin 7 sekte serbu bareng. Kamu sudah kena racun 5 aroma lumpuh sesepuh. Besok sekte pedang roh akan musnah. Dupa ini. Untung gue pintar, udah minum pelawarnya duluan. Akhirnya ketahuan juga. Sayangnya, lo nyadarnya udah telat. Pedangmu dari sekte pedang roh. Lumayan juga aromanya. Apa? Baunya rokok Huazi ini. Astaga. Semenjak gue naik ke Bukit, aku sudah berhenti merokok. Tadi lo ngomong apa? Meskipun gue Tuan Agung Pradipta, tetap nggak bisa nolak, terus? Meskipun gue Tuan Agung Pradipta dari sekte pedang roh, aromanya susah ditolak. Emang seenak itu baunya? Sini, coba cium. Badan anakku udah masih kuat, ya langsung tidur nyenyak. Tidak mungkin. Putra pemilihan Samudra Bahagia bilang, meski itu Tuan Agung Pradipta, serbuk lunak 5 aroma ini bikin gak tahan. Lebih dari 10 detik kan? Kenapa dia santai banget? Ya, untung sesepuh Sungai Merah, genius, bisa prediksi kejadian kayak gini. Dia kasih gue alat ajaib. Gak nyangka deh. Tuan Agung, coba hisap ini. Gila, ini barang mantap banget. Ya, Sesepuh, gue baik banget sama lo. Coba rasanya. Rokok ini bikin kepala melayang. Sesepuh Sungai Merah nemu ini. Langit berita aneh-aneh. Tulisan besar muncul di langit. Sehari sebatang. Cepat-cepat ke surya. Rokok ini benar-benar kuat pengaruhnya. Tuan Agung, apa ya?
kok kayaknya ada yang kurang. Ya, Gimana dong? Apa dia merasa ada yang aneh? Ya? Gue tahu. Kurang 5 ritualnya. Iya bener, 5 ritualnya. Bentar ya. Nih, tolong tukar baju ini. Ayo. yang tadi gua ajarin kalau udah inget semua kan? Udah, gue inget semua. Berani banget lo ngerjain gue. Abis pokok ini, besok gimana? Silakan coba, Tuan Agung. Bagus ya, Soya. Nah, gini kan kerasa vibes ritualnya. Kenapa sesepuh? Rokok dikasih, kok nggak diisep? Aku cuma mau iseng aja kok. Di mana sih lo? Laura, cuma bercanda kok. Lanjut aja kerjaanmu. Gak usah temani aku. Walaupun udah banyak rintangannya, akhirnya tetap berhasil nipu dia juga. Silakan, silakan. Besok pagi, ingin lihat gimana aksi lo. Naskah jelek banget, akhirnya malah jadi drama cinta tragis. Agung Pradipta diracun aneh. Dwi Aryani sama Lestari Pramudita dihina-hina. Semua mainan samudra. Bahagia, satu sekte jadi budak mereka. Sutradaranya kejam juga ya. Bikin penonton terharu, disuruh pura-pura keracunan. Oke deh, gua kasih lihat acting gua yang beneran. Salam hormat, Dewi Utami. Lomba besar sebentar lagi. Aku kesini cari Tuan Agung Pradipta untuk diskusi cara lawan musuh. Mencari Tuan Agung? Mungkin Tuan Agung Pradipta sudah keracunan. Sekte Pedang Roh. Tinggal nunggu mati. Saya cuma ikuti perintah ketua sekte. Gabung yuk. Rokok ini. Sial, ini asap racun. Kemarin pasti 7 sekte besar masuk diam-diam mau bunuh Tuan Agung. Cepat bantu selamatin Tuan Agung. Asap sebanyak ini. Dewa aja bisa mati keracunan. Selamatin apa? Gak bakal bisa. Gak bisa nih. Racun asapnya parah banget. Lo jangan masuk. Kalau Tuan Agung Pradipta mati, lo bakal jadi kekuatan utama sekte pedang. Jangan sampai lo kenapa-napa. Gak bisa. Maaf, gue gak bisa lihat Tuan Agung. Minggir. Tuan Agung. Gue keracunan. Sekarang gue lagi lemes banget. Lomba besok ya. Aku serahkan semuanya pada lo. Tuan Agung Pradipta belum mati. Keadaannya sekarang mirip kayak udah mati. Sekte Pedang Roh sepertinya akan hancur. Gak relakan. Tuan Agung, mau apa jadi begini? Semalam kebanyakan hisap asap. Karena sial deh. Kok gue tidur di luar sih? Tidurnya enak banget ya. Guru? Tuan Agung? Apa kena racun ya? Gak tahu kenapa. Deh. Mungkin karena asap ini. Seharusnya bukan begini. Asap racun ini masalah. Ya, kenapa aku dan Kak Dwi baik-baik aja? Mungkin asap racunnya memang spesial. Semakin kuat lo, makin mudah keracunan. Kemampuan rendah, gak masalah. Sekarang bukan saatnya mikirin itu. Sektor lain akan segera tiba. Sekarang, sulit banget atur energiku. Takut sulit hadapi musuh. Tuan Agung, masih ada gue kok. Aku janji,
bela sekte sampai akhir. Gue juga guru besar, tenang aja. Berkat bimbinganmu, mereka nggak mungkin bisa kalahkan kita. Oke, semua terserah kalian. Cepat banget mereka bisa berperan. Santai, aku nggak akan biarkan kalian mati sia-sia. Aku pasti minta sutradara tambah adegan kalian. Sekte Pedang Roh, keluarkan siap-siap mati. Akhirnya engkau datang. Akhirnya, sesepuh Sungai Merah muncul. Semua hinaan dari sekte Pedang Roh selama ini, bakal gue balikin semuanya. Kompetisi 100 sekte sudah dimulai. Gaya sekte Pedang Roh memang sombong. Gue udah tahu sesepuh tertinggi bakal datang, tapi kalian tetap berani nggak nyambut gue ya? Bukannya ini kompetisi 100 sekte. Berani banget masuk tanpa izin ke wilayahku. Di saat genting kayak gini, masih aja bahas hal bodoh. Hari ini Samudra bahagia. Siap hancurkan kalian semua. Kalau sekte Pedang Roh kalah, para pria masuk ke Laguna Naga gali batu roh. Yang cewek dibawa ke Samudra Bahagia buat dicariin alat kultivasi. Dan lagi langsung dicoret dari daftar 8 pencuri. Kompetisi tahun lalu. Nggak pernah ada aturan kayak gini. Sekte Pedang Roh selalu di posisi terbawah. Sekarang cuma Tuan Agung yang manusia biasa. Masih berani pengen setara sama kita? Jangan bikin malu nama 8 penjuru. Mendingan cepetan serahin papan nama sekte, biar nggak makin malu. Benar bang Roh, tentunya kultivasi yang kuat, yang berkuasa, nggak punya kekuatan, dihancurin juga udah biasa. Dengerin baik-baik aturan gue. Ya aturan. Dia bilang, murid cewek, sekte Pedang Roh. Semuanya punya wajah cantik-cantik gitu. Kenapa masih bertahan sama sekte gagal? Mending ikut sekte gue, layanilah gue. Gue jamin hari ini lo aman. Jangan keterlaluan. Ya, Sekte Pedang Roh benar-benar udah hancur. Diangkat jadi penjaga sekte walau keracunan. Lihat aja mukanya item banget, energi rohnya kacau. Pasti kena racunnya Samudra Bahagia kan? anjir. Ini orang pada jago banget aktingnya. Tapi kalau soal adu akting sama gue, masih jauh lah. Gak penting soal keracunan. Paham aturan lombanya? Kalau emang jago, silakan naik. Tantangan hidup mati. Sekte Pedang Roh kalah. Cowok jadi budak. Dewi jadi pelayan. Tuan Agung, istirahat dulu ya. Biar murid yang tampil. Oke, untuk ronde selanjutnya, gue harus turun tangan sendiri. Tuan Agung Pradipta reinkarnasi. Menurutku itu cuma pecundang. Lihat aja dia sekarang. Kayaknya pegang pedang aja nggak kuat. Ambilin cewek buat cadangan. Sesepuh. Bagus. Saya di sini. Lo yang maju duluan. Biar sekte Pedang Roh tahu bedanya kekuatan kita. Saya maju duluan. Biar kalah total. Biar mental kalian, sekte Pedang Roh anjlok. Lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Aku naik, Tuan Agung Pradipta. Izinkan, aku janji nggak kecewain. Oke, lo duluan aja. Tenang aja, gue pasti kalah kok. Gue lawan lo. Sepertinya Hendra sengaja ngalahin kita, ya. Biar sekte Pedang Roh makin terpuruk. Bener juga, bener juga. Ayo sini, cari mati lo. Adik seperguruanku meski levelnya rendah, semua murid sekte Pedang Roh sudah dapat ilmu hebat dari Tuan Agung. Bukan tentu kalah. Dulu, gue belum lihat kehebatannya. Sekarang gue sadar. Ternyata posisi ini sesuai hukum alam. Aturan tertinggi banget ini. Ayo sini, pukul gue langsung nyerah. Yang sama sekali, enak. Benar-benar bagus. Hebat sekali Samudra Bahagia. Gak mungkin banget, kok bisa gini sih? Ada aja. Apa sekte Pedang Roh udah lemah? Apa mungkin murid biasa bisa serang sekuat itu? Itu gaya apaan tuh? Kekuatan besar itu bahkan sesepuh bagus tak mampu menahan. Orang-orang berkata, Tuan Agung Pradipta dari sekte Pedang Roh sudah kembali. Mungkin itu benar. Sesepuh, kapan dia belajar ilmu sekuat itu sih? Kayaknya dia udah bersianak. Berani sekali bantu sekte Pedang Roh lawan kita. Dasar orang licik. Apa bisa begini? Aku nggak niat menang. Wah, kalau begini terus, gue nggak bisa pulang. Gak bisa. Gue harus kalah. Jangan gunakan teknik dari Fikri. Gawat, gue nggak bisa mengelak atau menahan.
Gak sakit. Aku baik-baik. Ada apa nih? Apa aku salah tuduh dia? Gimana bisa ya? Sesepuh bagus hebat ini. Hebat bener ya? Dia memang punya kemampuan juga. Sepertinya pilar samudra bahagia setia barusan cuma kecelakaan. Kemampuan sekte pedang roh itu aja masih berani sombong. Benar-benar bikin malu. Kalau kekuatan sekte mau kayak gini, kau yang mending nyerah aja. Jangan remehkan aku, ya? Gue bakal hajar lo. Apa tadi siang nggak makan? Apa sebenarnya dia itu? Adik seperguruan udah keluarin semua tenaga. Nggak bisa melukainya sedikit pun. Bosan banget. Tenaga lo lemah banget. Lo belum sepadan. Terus tangan. Tuhan pahlawan. Mereka sangat kuat, Tuan Agung. Aku udah kasih semua usahaku. Gue masih belum bisa kalahin mereka. Hebat semua orang di 7 sektor. Gimana kalau kita nyerah aja? Tidak asik banget. Tidak ada lawan tanding. Apakah ada lagi? Sesepuh bagus ini, walaupun sombong, kekuatannya memang luar biasa. Termasuk anak muda terbaik di sekte kita. Tapi lihatlah dia kini, bahkan gue pun nampaknya sulit dilawan. Tuan Agung, apa langkah kita? Kemampuannya cuma segitu. Berani bilang gue suruh minta maaf. Gak ada tangan, gak ada lawan sepadan. Aku masih di sini. Lo itu kan Dwi Aryani, sekte pedang roh. Iya, itu gue. Ada apa? Udah lama dengar, lo katanya cantik banget. Kayak bidadari turun. Hari ini ketemu, luar biasa beneran. Ya, setelah sekte pedang roh hancur, sesepuh Sungai Merah dan Putra Samudra nikmatin kamu. Penasaran rasanya jadi kamu. Mau mati loh. Kekuatan pedang Srikandi cuma segitu, ya? Dwi, cepat minggir! Bendera itu dibuat dari ribuan tulang pejuang wanita. Guru bilang, kejahatan akan kalahkan mereka. Gue kalah. Dasar pecundang. Keren banget. Payah banget. Sudah selesai. Putra pilihan Samudra. Saya di sini. Pertarungan ini lo yang baju. Jangan bikin gue kecewa. Siap. Putra kemarin. Kurang puas ya? Kemarin gue cuma menengah. Hari ini gue pegang pusaka sesepuh Sungai Merah. Mau lihat cara lo menang. Pedang iblis. Darah menyerap kegelapan. Ini. Udah siap. Jadi tungku sesepuh tertinggi Sungai Merah belum. Darah menyerap kegelapan. Pedang itu apa? Pedang itu buatan sesepuh Sungai Merah. Pakai roh dendam 100,000 pendekar. Katanya cuma megang aja. Kekuatan langsung naik 100 kali lipat. Tuan Agung Pradipta bilang. Penjahat tewas karena banyak kejahatan. Tuan Agung Pradipta? Sekarang dia katanya udah kena racun parah. Sepertinya hari ini pun sulit bertahan. Seperti belalang lawan mobil, energi jahat sudah merasuk tubuhnya. Takutnya, sebentar lagi dia sekarat. Hari ini sekte pedang roh mungkin akan hancur. Iya. Racun dari sutradara ini keren banget. Untung gue tahu ini cuma acting. Kalau enggak, gue kira dia sekarat. Jangan harap bisa kalahin kakakku. Meskipun Agung gak bisa bantu, gue masih ada di sekte ini. Lestari Pramudita. Sekarang sekte pedang roh cuma ada dua gadis kecil. Di mana Tuan Agung? Kenapa takut kentut sih? Apa maksudnya, Tuan? Menurutku dia mirip kura-kura tua.
Tuan Agung, racun di tubuhmu belum hilang. Jangan naik, itu berbahaya. Andai naskahnya belum ditentukan dari awal, sumpah gua nggak bakal biarin kalian remehin Tuan Agung. Tuan Agung, apa cuma lihat dari belakang? Perlu nggak gua bantu angkat dia ke sini biar mati bareng-bareng? Agung Pradipta sampai ngompo ya. Gak bisa lindungi teman sendiri. Tuan Agung Pradipta, pedang kalian dari sekte roh sama lembutnya kayak kamu. Coba lihat Tuan Agung, murid kesayangan yang lo latih itu. Sebentar lagi, bakalan jadi tumbal buat gue. Tuan Agung Pradipta, tolonglah Tuan Agung. Iya, Tuan Agung Pradipta. Kalau dia berani ikut campur, udah dari tadi datang. Kayaknya dia keracunan, berdiri aja susah. Tuan Agung, sekarang mau sujud, ketuk kepala lo 3 kali. Baru gue bisa. Biarkan mereka mati utuh. Pil transformasi ini buat kamu. Saya bisa kasih kerjaan jadi tukang sapu di balai abdi. Ayo sujud sekarang. Nggak lihat murid-murid lo, udah sekarat gitu. Tuan Agung. Tuan Agung Pradipta, jangan peduliin. Gue cepat pergi. Berani banget lo, bocah. Sekte pedang roh. Akhirnya juga rela biarin situasi ini muncul. Darah hitam ini panas banget. Efek darah sutradara bikin tubuhku jadi bolong banget. Dewi Utami, Nenek Utami lebih pas. Menurutku, bahkan Tuan Agung Pradipta pun kewalahan. Apa lo kesini cuman buat mati sia-sia? Hanya modal ikan. Masih mau ubah keadaan? Hari ini sekte pedang roh. Pasti damai. Saat ini lebih baik sujud. Jelas bantu gue. Kayaknya gue masih mau kasih kesempatan jadi wadah energi gue. Mimpi aja lo. Kenapa? Masih mikir. Tuan Agung Pradipta lo bisa lindungin lo, ya? Tuan Agung, lo lihat sendiri kan? Begini nasib orang yang lo lindungi nih. Sekarang, giliran lo. Lo berani? Tuan Agung Pradipta. Jangan biarkan mereka merusak sekte kita. Ini bukan efek makeup. Ini beneran. Dwi, bangun dong Dwi. Makeup artist cepat tambahin darah palsu. Sutradara cepat bilang cut. Tuan Agung Pradipta. Dipercaya sama lo. Dwi. Gue bakal lawan kalian semua. Ustari Pramodita, aku dan ketua sekte akan menahannya. Cepat bawa Agung pergi. Gak, gue mau bareng kalian. Silakan pergi duluan, kami aman. Kalian adalah masa depan sekte ini. Tuan Agung, sekte pedang roh, kuserahkan padamu. Ini nggak benar. Ini bukan adegan film. Kalian Tuan Agung Pradipta benar-benar bodoh ya. Udah mau mati juga, masih aja ngelamun. Semuanya cuma bohong. Leluhur Hanbin, tempat arwah leluhur. Tuan Agung Pradipta, apa lo yakin mau paksa masuk reinkarnasi? Buat nyempurnain niat pedang gue, harus masuk reinkarnasi ini. Pakai tubuh fana sebagai wadah. Tapi tenang aja, habis reinkarnasi, gue pasti balik lagi buat lindungin sekte ini. Ternyata, ini bukan syuting film. Saya benar-benar Tuan Agung. Sayang banget. Padahal gue mau bawa pulang buat main-main dulu. Tapi nggak masalah juga. Mayatnya sama. Sekarang gue penasaran siapa lagi yang bisa nyelamatin lo. Mampus lo!
namanya inti pedang naga dan Tuan Agung Pradipta pun mengorbankan hati pedangnya demi menyelamatkan Dwi. Tuan Agung, racun lo itu. Gak mungkin deh. Bukannya dia udah kena racun. Racun? Aku cuma pura-pura hibur anjing. Tuan Agung Pradipta. Bukannya gue udah mati? Aku nggak akan biarin lo mati. Gue gak akan biarin lo mati. Berani banget boh. Berani bunuh samudra bahagia pilihan. Udah lama nunggu kamu. Bukannya lu tadi keracunan ya? Serius nih, bisa sembuh dari racun. Sesepuh. Lu lagi ngomongin gue ya? Tuan Agung, ini maksudnya apa? Siapa bilang gue beneran keracunan? Pas banget. Jadi gue nggak perlu repot-repot. Aku nyariin kalian terus. Dengar perintahku, murid sekte pedang. Siap! Samudra bahagia bikin gue celaka. Tuan Agung Pradipta ternyata gue beneran reinkarnasi. Iya juga sih. Andai tahu bakal begini, gue gak akan datang. Samudra bahagia, udah hancur total. Kalian gimana? Mau lanjut berantem? Atau tanda tangan menyerah? Ampuni kami Tuan. Kami benar-benar bodoh. Percaya hasutan Samudra bahagia. Mundur sekarang juga. Sekte, setiap tahun kami beri batu, energi ke sekte pedang. Tuan Agung, maaf banget kalau kemarin agak kurang sopan. Wah sekarang, sekte pedang roh bakal patuh sama kamu. 7 sekte besar udah. Tanda tangan surat penyerahan. Setiap tahun, 30% batu energi diberikan. Bonus murid dari hasil, dan kita bangun 10 arena latihan baru. Doi, ayo ikut aku ke balai room. Siap. Ini. Dikasih sutradara ke gue. Nih, gue bisa pakai ini buat jalan-jalan. Mau nggak jadi partner gue di film berikutnya? Taruh barangnya di sana aja. Oke, makan yuk. Pengarah. Fikri, sudah 3 bulan menghilang baru muncul. Lihat nih, aktor utama udah selesai adegan. Sutradara. Apa lo percaya kalau gue pergi jadi pendekar? Bisa aja. Kalau lo beneran terbang, aku bakal gayain skillnya. Itu kapanmu kan? Iya, gue bilang. Ini, Pengawas skrip. Wire-nya kita udah diberesin dari tadi kan? Iya. Sutradara, udah diberesin. Dia bisa terbang. Bisa terbang pakai pedang? Oke, lihat awan itu nggak? Kita Mau buat adegan hujan? gue langsung aja bikin hujan buatan. Loh, kamu beneran jadi pendekar ya? Enggak, gue mah tetap aktor. Main film itu hobi seumur hidup gue. Tapi sekarang, kayaknya jadi tukang efek spesial termahal. Tuan Agung, bisakah kita buat perjanjian rahasia? Bagaimana kalau kita syuting adegan terbang langsung aja? Adegan awal Tuan Agung Pradipta terbang ke langit. Langsung aja, tanpa green screen. Langsung terbang buat kalian. Tapi, gue ada syarat. Jangan pakai darah palsu lagi saat syuting. Sulit bersihinnya. Siap, Tuan Agung Pradipta. Kami siapkan coba emas asli dan pedang berlian. Oke? Orangnya mana? Cepat lihat. Terbang tinggi ya.